Oke, teman-teman, kita lanjutkan video sebelumnya. Di mana sebelumnya kita sudah membuat routes, kemudian controller, views, kemudian mendesain halaman form register ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan itu untuk membuat model, kemudian membuat proses pendaftarannya, serta beberapa hal yang perlu kita atur bagian atribut name untuk form inputan, supaya proses inputannya berjalan dengan lancar begitu ya. Nah, oke. Pertama, kita langsung aja buka project kita, teman-teman. Kemarin ini ya, project kita dari PP komplain ini ya. Nah, saya kalau sedikit berbeda, teman-teman lihat di sini memang saya sudah mengatur nama dari folder saya ya. Tapi tetap nama aplikasinya adalah app komplain ini. Nah, saya masuk langsung ke projectnya, lalu silahkan dibuka di terminalnya masing-masing atau open with Visual Studio Code boleh juga ya. Langsung aja di sini kita tuliskan code. Nah, langsung kita dibukakan di project kita. Oke, untuk membuat model kan bisa kita lakukan secara manual nih, misalnya di bagian folder app, lalu model, klik kanan, new file juga bisa ya. Nah, tetapi kita tidak lakukan itu, kita akan menggunakan perintah Spark atau CLI yang sudah disediakan untuk mengenerate file model gitu ya. Sama halnya yang kita lakukan dengan cara membuat file controller gitu. Oke, kita langsung aja buka terminal kita di VS Code-nya di sini. Sebelumnya saya sudah coba sih ya membuat modelnya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang aja lagi. Perintahnya adalah apa? PHP Spark make gitu ya, make model, lalu diikuti dengan apa nama model kita. Nah, nama model ini teman-teman kita sesuaikan aja dengan nama tabel yang sudah kita buat. Pastikan juga teman-teman sudah aktifkan Apache dan MySQL ya. Nah, kalau kita intip database kita buka databasenya, lalu kita cek di DB app complaint ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita punya satu buah tabel yang namanya users gitu ya. Nah, gitu. Dan kolom-kolomnya ini field yang ada ini ada ID, email, username, password dan seterusnya. Oke. Nah, nama model kita mengacu kepada tabel ya, karena di dalam itu nanti kita harus membuat apa namanya tabel yang akan kita kelola. Oke, ini perintahnya teman-teman silakan tulis di terminalnya PHP Spark make model lalu diikuti dengan nama modelnya. Misalnya user gitu kan, atau kalau saya bikin gini aja, user model. Oke, kita enter dan kita berhasil membuat satu buah file usermodel.php di dalam folder models. Oke, kalau teman-teman intip di bagian model, ini dia ya, user model. Silakan dibuka gitu ya, file usermodel.php-nya. Kita akan menghapus atau menghilangkan beberapa baris kode ya. Ini callback saya tidak gunakan, kita belum butuh ini ya. Lalu apa nih, bagian validation juga saya tidak menggunakannya di sini, nanti kita akan menggunakan di bagian controller aja. Yang ini nih, use timestamp. Nah, ini saya buat true aja ya, true karena kita ada kolomnya kan. Kolom kita kan ada created at dan updated. Sedangkan delete tidak ada ya. Delete kita hapus saja karena kita tidak menggunakan yang namanya soft delete juga. Nah, tapi di beberapa modul berikutnya ya kita akan coba menggunakan soft delete seperti apa penerapannya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya ini saya hapus juga, saya nggak perlu ini. Lalu di bagian ini, kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau berbeda, nama tabelnya silakan disesuaikan. Kebetulan kita juga sudah sesuai ya, nama tabelnya yaitu users. Nah, biarkan aja, biarkan. Lalu primary key-nya benar, ID. Nah, ini juga ID ya. Kalau teman-teman lihat, kalau bukan ID di sana misalnya user ID, nah teman-teman harus sesuaikan juga itu. Auto increment biarkan iya gitu ya. Nah, kalau kita cek di sini memang auto increment ya, ID kita, supaya dia mengenerate ID secara otomatis. Nah, tipenya biarkan dia array seperti ini, soft deletes-nya biarkan false karena memang kita tidak gunakan, atau teman-teman hapus juga tidak masalah ya. Nah, protect protect files ini maksudnya apa nih? Field mana yang mengharuskan kita wajib untuk diisi gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mengatur itu silakan dibuat ini jadi true gitu kan, lalu diisi itu kolom mana yang akan diprotek. Misalnya email gitu kan. Kemudian apalagi setelah email ada email ya. Nah ya, email, kemudian apalagi setelah itu username ya.
username, kemudian yang wajib lagi adalah password gitu kan, dan seterusnya apa, role kalau tidak salah ya, role. Udah gitu aja, artinya kita mewajibkan field ini yang harus diisi. Nah, kalau teman-teman tidak ingin mengatur seperti ini, cukup ini tidak perlu diisi, lalu ini ubah menjadi false. Begitu, teman-teman. Selesai, bagian model silahkan disimpan, lalu kita tutup aja modelnya. Dan berikutnya, mari kita coba jalankan projectnya ya. Kita mau intip ya seperti apa tampilan dari aplikasi kita kemarin. Walaupun ini belum ada perubahan apapun ya. Karena kita baru mengubah bagian model. Kita buka ya. Nah ini. Dan ini adalah form register yang sudah kita buat kemarin. Oke, mari kita masuk ke bagian tampilan views untuk form register ya. Mana nih berarti di bagian app, lalu views, dan out, dan form register. Nah, ini dia ya. Nah, ketika kita ingin bermain dengan inputan data, teman-teman, hal yang perlu kita perhatikan adalah pertama, ada beberapa elemen wajib yang harus kita atur ya. Yang pertama, pastikan setiap inputan kita itu dibungkus menggunakan tag yang namanya form, yang ini ya. Form, kemudian metodenya apa nih? Metode ini adalah metode yang kita gunakan. Apakah kita ingin mengirim data atau mendapatkan data dari sebuah inputan. Nah, karena nanti kita akan mengirimkan data untuk bisa diolah, maka metode yang kita gunakan adalah post. Di sini kemarin kita juga udah kasih ID ya, macam identitas. Kemudian apa saja kita punya inputan di sini? Pertama kita punya inputan untuk username. Ya, pastikan atribut name-nya sudah ada dan ID juga sudah ada. Kemudian inputan berikutnya adalah email. Email juga sama, ini name-nya sudah ada, ID juga sudah ada. Berikutnya apa? Berikutnya new password. Nah, new password, ID sudah ada. Oh, yang belum ada apa? Name. Nah, jangan lupa bikin aja misalnya di sini adalah new password. Nah, kita samakan aja deh ya. New password. Kemudian berikutnya apa nih? Konfirmasi password juga belum ada name-nya. Oke, kita buat dulu. Name-nya misalnya conf. Nah, nanti kita akan coba sesuaikan apakah inputan bagian new password itu match atau sama atau tidak dengan yang konfirmasinya gitu kan. Oke, konfirmasi password sudah selesai. Sorry. Kemudian yang di bagian apa lagi ya? Ini persetujuan, nanti kalau usernya tidak mengklik ini kita belum izinkan. Artinya dia belum memenuhi standar gitu ya, atau aturan yang kita miliki. Syarat dan ketentuan begitu ya. Anggap aja nanti kita punya syarat dan ketentuan walaupun kita nggak buat. Tapi ini penting. Oke, name-nya jangan lupa teman-teman ganti. Kenapa ini perlu? Karena kita perlu kan untuk mendapatkan setiap inputan di bagian logiknya nanti di bagian controllernya. Name-nya misalnya agree aja lah gitu ya. Biarkan sama dengan yang ID yang di sini. Oke, berikutnya apa? Berikutnya misalnya register now. Register now. Oh ya, type-nya submit. Nah, saya mau ganti juga apa? ID-nya saya kasih ID juga BTN register gitu ya. Nah, seperti itu aja teman-teman. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, apalagi yang tidak perlu di sini ya. Oh, ini sepertinya tidak perlu teman-teman, yang bagian script di sini ya. Mulai dari sini sampai sini kita hapus aja deh. Kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya. Saya coba simpan, coba jalankan dulu ya. Ada pengaruhnya atau tidak? Oh, ternyata nggak aman ya. Kalau kita klik kanan inspect, ada yang hilang. Oh, ini apa nih? Custom fonts. Custom fonts yang bagian mana nih? Custom font.js. Yang ini ya. Custom fonts. Coba kita komen dulu deh. Kita hilangkan lalu coba jalankan lagi. Kayaknya aman ya. Aman deh. Nggak ada error lagi ya. Klik kanan inspect. Nah tuh, nggak ada error di bagian konsolnya. Nah, teman-teman, nanti saya ingin mengajak teman-teman untuk menggunakan cara yang tradisional sebetulnya, yaitu menggunakan Ajax nanti ya. Untuk menggunakan Ajax supaya kita lebih ringkas menuliskan kodenya, bagaimana kalau kita
tambah satu lagi plugin ya yang namanya jQuery. Karena di sini belum ada sih kayaknya jQuery ya. Mari kita intip di bagian template kita kemarin, di bagian mana, public, lalu assets, JavaScript nggak ada kayaknya. JavaScript plugin, nah plugin juga nggak ada kayaknya ya. Nah, kita download aja teman-teman, silahkan dibuka dulu web browsernya, lalu tuliskan di sini jQuery. Oke, kita supaya kita bisa menggunakan Ajax atau jQuery, apa ya, jQuery CDN gitu ya, jQuery CDN. Oh, ada ya, masih di sini lagi, sorry. Coba masuk ke jQuery tadi, lalu bagaimana cara downloadnya nih? Oh, di sini teman-teman, download. Yang kita pilih adalah yang mana ini? Download yang slim, bukan download. Nah, yang sudah di kompres. Mana nih? Download migrate nggak ada. Coba kita download yang ini ya, yang 371 ini ya. Nah, yang ini aja. Oke, teman-teman klik bagian download di sini ya. Download yang ini dia ya. Ini kan kita dibuka seperti ini. Ya udah, teman-teman langsung Ctrl S saja. Ctrl S, lalu kita simpan tuh di project kita. Mana nih project saya kemarin kan ada di Air Labs WinPy tinggi. Lalu tutorial C4. Nah, di sini ya, app complaint. Lalu pergi ke public, assets, mana lagi? Misalnya di JS ya, plugin. Nah, di sini aja deh. Namanya adalah jQuery. Save. Nah, selesai ya. Artinya dia sudah ada di bagian sini. Bagian plugin. Nah, teman-teman lihat di sini ada bagian apa? Ada jQuery. Oke, berikutnya coba kita panggil ya jQuery-nya. Di sini kita tuliskan perintah yang namanya script. Seperti yang di atas itu, teman-teman ya. Script. Nah, jangan lupa tutup scriptnya. Oke. Lalu source-nya dari mana? src. Kita pergi buka base URL ya. Kita buka base URL-nya. Kemudian tuliskan di sini base URL. Kita masuk ke assets. Harus tepat teman-teman. Maksudnya kita masuk ke public, lewati ya, langsung ke assets, terus apa? Ke asset terus JS. Masuk ke setelah JS apa? Plugin ya. Plugins, terus apa nama pluginnya? Yaitunya jQuery ini ya. Nah, mari kita coba rename aja. Rename. Nah, lalu saya paste. Selesai ya, selesai. Coba teman-teman tes deh. Misalnya di sini saya tuliskan script ya. Script misalnya script lagi. Saya tuliskan apa di sini misalnya jQuery gitu kan ya. Oh iya, bagaimana kalau kita install plugin terlebih dahulu ya, supaya kita enak untuk menuliskan TypeScript jQuery-nya. Nah gini, teman-teman pergi di bagian extension di sini, lalu tuliskan di sini jQuery gitu ya. jQuery, lalu teman-teman pilih yang mana ya, yang mana. Yang ini kayaknya ya, yang di Haridoe ya. Yang 300k ini banyak nih kayaknya. Oh, yang di atas ini teman-teman ya, yang bagian sini, yang Don Jayamani ya gitu ya. Silakan diinstal aja nih. Diinstal.
supaya kita tidak mengetik dari awal teman-teman ketika kita ingin menggunakan menuliskan kode jQuery-nya. Nah, jadi setelah berhasil diinstal gitu ya jQuery-nya, nanti akan ketika kita tuliskan perintah JQ di sini, coba lihat akan ada banyak sekali apa namanya fungsi yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini JQ ready untuk membuat jQuery dokumen ready-nya. Kalau enggak kan kita bisa juga menulis manual kan ya, jadi lama prosesnya. Mending kita gunakan plugin apa extension tambahannya begini. Coba teman-teman tulis di sini, lalu coba deh tes di sini. Oke. Untuk menguji apakah jQuery ini berhasil kita panggil atau belum. Disimpan, lalu coba balik lagi ke ke form register kita, coba reload deh di sini. Nah, kalau tampil teks oke gitu ya, berarti jQuery kita berhasil dipanggil. Nah, selanjutnya apa? Tinggal selanjutnya kita akan melakukan apa namanya melakukan proses di bagian backend ini. Kita ingin pada saat tombol diklik nanti akan mengirim sebuah data, begitu ya. Berarti gimana? Berarti kita tangkap dulu kan. Apa yang kita tangkap, kita ingin mendapatkan seluruh inputan yang ada di bagian form ini. Berarti form ini saya ambil teman-teman, form register itu saya copy, lalu saya scroll ke bawah, lalu teman-teman buatkan text script di sini, proses ya. Kirim data ke bagian mana? Ke bagian backend-nya nanti, ke bagian kita akan kirim data melalui routes, lalu kita terima di bagian controllernya ya. Oke. Di sini gimana? Kita coba tuliskan aja di sini teman-teman. Tuliskan GQ, lalu JQ submit. Nah, ada ya. JQ sub gitu ya. Dan di sini ada JQ submit. Enter aja. Nah, ini di sini katanya selektor mana nih? Selektornya adalah ID dari form register atau kelas juga bisa ya. Ingat ketika kita ini belajar selektor JavaScript, kalau elemen yang akan kita tangkap adalah menggunakan kelas, maka kita gunakan tanda titik. Kalau menggunakan ID, kita pilih selektornya menggunakan tanda pagar seperti ini. Nah, ini maksudnya apa ini? Ini kita menangkap elemen yang ID-nya form register yang di sini. Yang di bagian form, ingat di bagian form di sini. Oke. Setelah itu apa nih? Setelah itu ini biarkan ya, teman-teman ya. Free event defaultnya biarkan. Setelah itu kita coba alert ya. Apakah berhasil gitu ya kita menggunakan eventnya? Oke gitu ya. Teman-teman simpan, lalu kembali lagi ke register, coba reload lagi di sini, coba tekan tombol register di sini, klik. Nah, kalau berhasil nanti akan tampil teks oke gitu. Artinya kita sudah siap nih untuk mengirimkan data. Oke, alertnya saya hapus. Lalu kita langsung aja tuliskan apa namanya proses Ajax ya. Kita tuliskan di sini Ajax. Enter. Nah, metodenya apa? Metodenya biarkan post. Lalu URL-nya kemana? Nah, nanti kita akan membuat sebuah routes baru ya untuk memproses inputan yang dikirim. Nah, di sini kita tuliskan aja seperti ini, teman-teman. Kita gunakan apa ya? Kita gunakan tag seperti ini aja. Base URL seperti ini. Lalu apa? Lalu nanti kita akan pergi ke register aja. Register apa garis miring proses gitulah ya. Nah, register proses. Datanya dari mana? Datanya itu kita ambil dari this gitu ya, serialize seperti ini. Ini di sini mengacu apa? Mengacu kepada form yang sedang kita submit nih, gitu ya. Serialize untuk mendapatkan seluruh inputan yang ada di atribut name-nya. Atribut name untuk setiap inputan ya. Kan kita ada punya name ya, email ini name-nya gitu kan, password ini name-nya. Nah, tujuan serialize itu untuk menangkap seluruh inputan yang ada di form inputan kita. Nah, data type-nya apa nih? Data type-nya mungkin apa ya bagusnya? JSON aja lah ya, JSON. Nah, oke.
JSON, kemudian nanti coba kita konsol di sini, nanti konsol konsole titik log, lalu kita tangkap responnya di sini ya. Responsnya apa nih? Response. Nah, mari kita coba jalankan. Silahkan teman-teman simpan, Ctrl S, lalu balik lagi ke sini, reload. Coba klik register now. Nah, kalau ini kan tidak terjadi apa-apa. Padahal teman-teman di belakang dia ada semacam request gitu ya. Kalau kita lihat di sini, coba lihat. Nah, ini coba lihat error ya. Kalau kita ini apa namanya? Kita tekan register lagi misalnya, sorry. Tekan register, tab. Nah, di sini error apa nih katanya? 404 not found. Untuk lebih jelasnya kita lihat di bagian tab network di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada proses, klik aja. Tuh, di sini kita dikasih tahu detail tuh bahwa kita tidak bisa menemukan routes dengan metode post gitu ya. Register proses. Karena benar ya, karena kita belum punya ini. Routes proses, register proses. Nah, kalau begitu mari kita akan coba buatkan. Berarti kita pergi ke config, lalu routes. Di sini ya, routes. Nah, kita tambahkan di sini. Gandakan register slash proses gitu misal. Lalu kemana nih? Kita pergi ke gimana bagusnya? Form register proses. Nah, saya buat gini aja. Register proses. Nah, begitu teman-teman. Register proses. Atau kalau teman-teman mau supaya rapi gitu ya, mau diawali dengan kata register juga nggak masalah ya. Ini saya ganti aja lagi misalnya register form. Nah, jadi jelas ya. Yang di atas itu adalah yang link menggunakan register adalah untuk membuka form, yang di bawahnya register proses adalah untuk menangani inputan yang dikirim melalui inputan formulirnya. Nah, berarti kita akan menyesuaikan beberapa hal lagi di bagian mana? Di bagian controller. Kita masuk ke bagian out. Pertama ini form register ya, kita ganti menjadi apa? Register form begitu. Dan ini adalah proses registrasinya. Proses registrasi. Kita buat satu buah metode baru. Di sini namanya function. Apa tadi namanya? Register proses. Nah, teman-teman, ini harus disesuaikan betul dengan yang ada di sini. Register proses, nah sama, kita sesuaikan juga di sini namanya juga register proses. Lalu return type-nya biarkan. Oke. Nah, baru di bagian blok kode yang ini kita coba cek deh apakah gitu ya. If this request, kalau tidak salah begitu ya, is Ajax, nah gitu ya. Nah, karena kita akan menggunakan Ajax ya. Kita cek nih betul nggak ada request Ajax. Kalau ada, kita coba echo gitu ya. JSON encode. Apa yang kita encode? Coba kita print yang namanya variable post. Nah, begitu. Gunanya apa nih? Untuk mendapatkan seluruh inputan yang kita kirim dari inputan formulirnya. Silakan disimpan, lalu coba teman-teman kembali lagi ke sini. Coba deh tekan apa? Register lagi deh. Tekan register now. Nah, ini katanya masih error seperti yang tadi ya, tidak ditemukannya routes untuk post register proses. Benar, apa yang salah? Kita salah mendefinisikan nama routes-nya. Nah, di baris 11 kalau teman-teman lihat ini bukan get tetapi apa? Tetapi post gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Ganti get post karena kita mengirimkan data, kalau get untuk mendapatkan data dari URL-nya. Oke, disimpan lagi. Coba kita reload lagi teman-teman. Reload. Oke, coba tekan lagi tombol registernya. Nah, prosesnya sudah nggak merah lagi ya, berjalan. Kalau teman-teman lihat di bagian payload,
Di bagian preview di sini ada konfirmasi password email. Nah, sudah oke ya. Tinggal kita tangani itu prosesnya, gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya? Kita akan coba melakukan validasi terlebih dahulu. Kita cek apakah inputannya sudah diisi atau belum, gitu kan. Kita tahu di code igniter itu teman-teman ada apa namanya, ada validasi ya, ada form validation untuk apa namanya, memastikan bahwa inputan kita itu benar dan sesuai gitu. Nah, kalau ada karakter-karakter khusus misalnya, kita akan tolak itu. Nah, bagaimana cara membuat form validation? Sebetulnya teman-teman bisa juga cek di bagian ini ya, di bagian eh, dokumentasinya si Codeigniter 4. Tadi saya sudah coba buka sih ya. Misalnya gini nih, teman-teman tuh cari aja di sini bagian validation ya, validation, enter. Nah, ini bagian validation, pergi ke form validation tutorial. Nah, ini scroll aja ke bawah bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini validation rules ya. Berarti gimana nih cara menggunakannya? Kita panggil dulu nih service yang kita gunakan. Nah, saya biasanya kita panggil dulu service-nya di sini ya. Ini di C4 nih sedikit berbeda dengan C3. Berarti di sini misalnya kita panggil dulu fungsinya. Karena dia tidak perlu kita load lagi ya. Langsung aja di sini this validate. Ya, lalu validate, cukup kita menggunakan objek aja gitu ya. Lalu kita panggil, dia posisinya tuh ada, kalau tidak salah ya, ada di bagian config gitu. Terus ada di file size. Kemudian ada yang namanya validation kalau tidak salah ya. Validation. Nah, jangan lupa panggil fungsinya gitu. Nah, begini teman-teman, panggil fungsi validasi. Panggil fungsi validasi. Kayaknya begitu aja deh. Baru kita coba atur apa namanya, set rule. Atur rules inputannya. Nah, ini sebetulnya lama sih ya, tapi nggak apa-apa karena ini basic. Atur rules berarti kita panggil dulu kan yang ini ya kan. Kita gunakan gimana caranya? Berarti kita tuliskan aja di sini, nanti buat sebuah variabel baru deh, validate gitu ya. Validate apa nih? Baru kita panggil fungsinya this set bukan ini, berarti ini kan fungsi ini yang kita panggil, berarti this validate. Nah gitu ya, salah lagi, validate. Nah, gini apa nih yang akan kita atur gitu. Nah, kita kan ada beberapa inputan itu ya. Nah, di bawah sini kita akan atur rulesnya. Pertama, kita akan mengatur bahwa inputan ini wajib diisi. Pertama, apa yang wajib diisi? Username, email, password, dan apa? Konfirmasi password dan juga agree-nya. Oke, berarti kita kembali lagi ke out. Pertama, kita akan coba buat gini biar enak rapinya ya. Misalnya field yang nama inputan yang kita ambil itu adalah pertama email ya. Email, kemudian apa nih? Email itu ya gitu kayaknya. Email ini pembuka dan ini penutup. Nah, untuk email itu nanti ada beberapa ini lagi, ada beberapa aturan lagi. Apa aturannya? Yang pertama gitu ya, kita ganti labelnya.
labelnya supaya kita tidak sesuai dengan nama ini gitu kan. Labelnya itu misalnya apa lagi, misalnya email gitu ya. Kalau saya tidak salah ya email. Nah, untuk labelnya begini teman-teman. Ini email. Setelah email apa? Setelah label apa? Setelah label itu misalnya rulesnya apa nih? Rulesnya. Rulesnya apa? Misalnya rulesnya wajib diisi. Nah, kalau kita intip di bagian dokumentasi tadi untuk membuat wajib di situ required. Nah, ini kita lakukan validasi dari sisi backend-nya teman-teman ya. Required. Nah, gitu. Kemudian kalau ada yang lain, nah tambahkan lagi seperti pipe ini. Lalu untuk bagian apa ya? Email tuh biasanya kan ada fungsi khusus kan ya, tapi biarkan aja dulu, nggak masalah teman-teman. Kita apa namanya, buat dulu pesan errornya apa nanti gitu ya. Misalnya di sini errors, oke, bagian errors, apa nih pesan error yang akan kita gunakan. Sorry, bukan errornya, gimana ya, gini kalau nggak salah. Misalnya errornya adalah ini apa, required ya, requirednya kita tangkap. Pesannya apa gitu, pesannya misalnya bahwa eh, apa nih nama rules yang, sorry, nama label yang kita buatkan di atas, misalnya di sini di email ya, sorry bukan email, field. Nah, kalau tidak salah field. Nah, nanti kita coba ya, bahwa fieldnya yang kita maksud, field yang mana, field yang email ini belum wajib diisi gitu. Diisi, nah begitu teman-teman. Nah, kalau ada yang lain gimana? Tambahkan aja nih. Kalau ada rules yang lain, misalnya valid email, misalnya nanti saya coba cek lagi ya. Mana email? Nah, ini email ada yang fungsi yang namanya valid email. Gimana cara gunakannya? Ini aja, valid email. Lalu di sini kita panggil lagi tuh errorsnya apa. Lalu kita tambahkan di sini. Bukan required, tapi apa? Valid email. Apa nih? Email, misalnya masukkan format format email tidak sesuai. Nah, gitu ya. Lalu apalagi, misalnya kita akan mengatur panjang maksimalnya berapa nih? Ada nggak max di sini ya? Max length ada nih teman-teman. Ada max length nih. Ada yang fungsi yang namanya max length. Itu misalnya kita mengizinkan tambahkan lagi type di sini ya. Nah, max length-nya berapa? Misalnya maksimalnya 60 karakter gitu. Maka teman-teman harus atur lagi kan apa nama rules-nya, yaitu max length di sini. Tulis saja di aturannya apa, bahwa maksimal karakter itu berapa? 60 gitu misal gitu ya. Ini fieldnya kita pindahkan di awal aja deh. Nah, itu pesannya, bahwa nanti tulisannya berarti cara bacanya email maksimal 60 karakter. Nah, 60 karakter. Kalau tidak sesuainya kita hapus menjadi seperti ini. Oke ya. Nah, ini untuk ini. Kemudian ini penutup emailnya gitu ya. Lalu apakah ada inputan yang lain yang akan kita atur lagi rulesnya? Apakah cukup email aja gitu ya? Nah, sebelum kita lanjut, mari kita coba, sorry, kita lanjut ini ya.
membuat yang berikutnya aja. Berarti kita tambahkan. Cara nambahnya gimana nih? Nah, tentu di bagian sini kan. Bukan bagian sini, tetapi di bagian sini. Nah, gitu ya. Ini ada email tadi, email yang ini ya. Mari coba kita gandakan. Teman-teman blok aja di bagian sini. Ini tambahkan titik koma aja dulu ya, titik koma. Lalu blok mulai dari email, shift alt panah bawah. Nah, seperti ini. Lalu inputan berikutnya apa? Inputan berikutnya adalah saya salah kayaknya ya, bukan email yang pertama tadi, username. Tapi nggak masalah teman-teman ya. Tapi tidak masalah. Yang penting kan dia menangkap inputannya sesuai. Kalau gitu karena emailnya sudah ganda, username-nya berarti yang saya gantikan di sini. Yang di atas username dan ini adalah username. Apa nih? Yang pertama dia wajib diisi, kemudian bukan valid email tidak kita gunakan. Ya, maksimal length-nya tidak kita gunakan karena valid emailnya tidak ada, yang ini kita hapus. Nah, seperti itu. Cukup segitu aja deh. Lalu berikutnya apa? Berikutnya kita gandakan untuk yang password. Username sudah, email sudah, dan password sudah ya. Apa nih? Bukan password, tetapi apa? Mari kita coba lihat bagaimana cara penggunaan match. Sebentar teman-teman, cari aja di bagian match. Ya, match file. Misalnya nanti kita punya rules namanya password. Oke. Nah, ini tadi apa? Berikutnya password ya. New password, benar? Ya, namanya saya ambil new password di sini ya. New password, lalu di sini password baru gitu ya. Password baru. Yang pertama dia wajib diisi, kemudian apa nih? Tidak wajib diisi aja deh. Karena karakternya biarkan aja user yang memilih bebas, gitu ya. Teman-teman kalau mau mengatur panjang karakternya juga tidak masalah. Misal nih, kalau maksimal karakternya misalnya berapa tuh? 30 deh ya. Nah, 30 maksimal. Boleh gitu ya. Supaya menghindari user memasukkan panjang karakter yang asing gitu. Maksimalnya adalah 30 karakter gitu ya. New password selesai, lalu apa nih berikutnya? Nah, berikutnya adalah conf password. Ini adalah konfirmasi password. Nah, required 30 sama, tambahkan satu lagi apa? Satu laginya yaitu match. Nah, ini match. Setelah apa? Setelah tambahkan match di sini, kita match dengan apa? Dengan new password. Nah, baru match ini kita ambil, namanya kita tambahkan satu baris lagi di sini, bukan max length tetapi match. Bahwa konfirmasi password itu tidak sesuai. Nah, gitu. Oke, yang terakhir apa? Yang terakhir, apa misalnya ya? Yang terakhir adalah, ini, ada agree ya. Atau nggak perlu dulu? Biarkan aja dulu. Sebagai tantangan untuk teman-teman melanjutkan. Bagaimana cara melakukan validasi untuk persetujuan itu. Gitu ya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Berikutnya baru deh kita akan coba cek responnya seperti apa. Nah, di mana? Setelah validasi berarti ya. Setelah validasi di sini. Cek apakah validasi. Cek validasi aja deh. Cek validasi. Gimana cara ceknya? Gini.
berarti kita cek ke sini kan, if, nah jika ada error dalam validate, nah, ingat mana nih validate, yang ini ya, validate artinya ada nih error gitu ya, ada error gitu. Sorry, jika tidak ada error, oh ya, jika masih ada yang error, nah gitu maksudnya ya, jika masih ada yang error, maka kita tangkap tuh kan satu-satu. Kita gimana bagusnya ya? Nah, kita tampung ke dalam variabel respon aja lah. Di sini respons. Respon yang pertama apa? Pertama responnya statusnya adalah, sorry. Coba saya kembali lagi. Statusnya tentu ini apa? False. Kemudian status responnya adalah false. Jangan lupa di sini bukan lupa ini ada tanda sama dengannya. Statusnya false. Lalu apa? Kalau false, mari kita coba tangkap apa pesan errornya, gitu kan? Nah, ini kan kita punya errors ya, betul ya? Kita coba tangkap pesan errorsnya apa, gitu. Pertama untuk username nih. Username itu mari kita coba tangkap. Gimana cara tangkapnya? Berarti this validate ya, dapatkan pesan errornya, get error. Gini nggak ya? Kayaknya ya, get error apa nih? Oh, yang error yaitunya user name. Nah, berikutnya juga sama kan? Berikutnya apa? Ini username dan ini untuk email. Sama. Untuk berikutnya apa? New password, dan berikutnya adalah password. Nah, begitu. Nah, ini kalau ada yang error. Kalau tidak ada error lagi gimana? Berarti langsung aja kan. Ini kita buat lagi variabel response, terus status gimana bagusnya, gini kali ya, statusnya adalah true. Nah, berarti apa? Berarti sukses kan, begitu. Baru di sini teman-teman, di dalam sini kita coba kembalikan, kita kirim ke bagian Ajax. Gimana cara ngirimnya gitu ya? Kita boleh menggunakan fungsi yang namanya JSON encode, juga bisa ya, seperti ini, echo gitu ya, JSON encode. Apa yang kita encode adalah variabel response. Nah, begini. Nah, mari kita coba ya. Ini dari awal tadi teman-teman lihat di bagian proses register ya. Tadi saya sudah membuat sebuah fungsi register proses, lalu dicek nih. Jika requestnya dalam bentuk Ajax, maka kita melakukan ini. Pertama kita panggil fungsi validasinya, kita buat aturan atau rules-nya. Seperti ini, ke dalam bahasa Indonesia. Kan sebetulnya ada yang ringkas teman-teman, tapi dalam bahasa Inggris. Ringkas, validate. Baru kita cek apakah validasinya masih ada yang error. Nah, kalau ada yang error, tampilkan satu-satu pesannya apa. Kalau tidak lagi, ya, berarti kita ubah statusnya true. Maksudnya, kalau dia ada yang error, berarti statusnya false. Kalau yang ini, responnya statusnya true. Gitu. Coba, mudah-mudahan berhasil ini ya. Silakan disimpan, lalu teman-teman jalankan. Reload. Nah, gitu. Kalau ini nggak ada yang error sih. Aman kayaknya ya. Coba saya tekan register now. Proses tidak ada yang merah. Kalau kita cek,
Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini ada pesannya apa nih katanya? Satu, email wajib diisi, password wajib diisi, username wajib diisi, konfirmasi password wajib diisi, dan lain sebagainya macamnya. Oke, berarti saya coba isi deh username. Username-nya misalnya Ocik Yamin. Lalu saya coba kirim lagi deh. Nah, lihat prosesnya. Wah, ternyata username-nya saya sekarang tidak ada pesan lagi. Titik dua tuh, kutip dua. Itu artinya sudah berhasil. Oke, benar yang ini ya. Kemudian email address. Masih nih email address wajib diisi. Coba kita isi deh email addressnya. Kita register lagi. Kita buka lagi prosesnya. Username dan email sekarang sudah tidak ada lagi pesan errornya. Oke. Neo passwordnya coba 123. Sorry. 123 nih. Saya ketikkan 123. Saya klik register now. Coba kita lihat prosesnya lagi. Sekarang sudah hilang semua kan. Yang tinggal konfirmasi password wajib diisi. Oke, kalau gitu mari kita isi konfirmasi passwordnya. Misalnya kan tadi yang di atas 123 dan sekarang misalnya 1234. Artinya kan tidak sesuai kan ya. Kita register now lagi. Nah, kita cek prosesnya. Konfirmasi password tidak sesuai. Artinya inputan yang pertama dan yang kedua itu tidak sama. Yang satu 3 karakter, yang kedua 3 karakter. Yang ini isinya 123, yang ini isinya 1234. Kalau saya hapus lagi nih 123, ya register now. Lalu coba kita lihat prosesnya. Maka sekarang statusnya sudah true. Artinya semua inputan sudah lolos dari validasi yang sudah kita buat aturannya di sini, teman-teman. Nah, begitu. Jadi langkah berikutnya apa? Ya sudah, langkah berikutnya tinggal kita atur lagi apa yang kita lakukan, yaitu menyimpan data yang sudah inputkan oleh si usernya. Begitu. Oke. Untuk menggunakan input datanya gimana? Ya sudah, langsung saja kita panggil dulu. Apa yang kita panggil? Model yang akan kita panggil. Karena kita sudah buat model tadi kan ya. Kita buat model di sini kan, kita sudah punya model di sini. Bagaimana cara memanggil model? Ya cukup gini aja, panggil model gitu ya, panggil model user gitu ya. Gimana caranya? Saya perpisah dulu ya. Panggil model user di sini, tuliskan apa, use lalu app backslash model, apalagi nama modelnya user model. Nah, karena pada controller out ini akan sering kita gunakan model user, maka bagaimana kalau kita buat konstrukturnya dulu supaya kita bisa gunakan berulang-ulang kali tanpa mendefinisikan terus. Caranya gimana? Kita konstruk dulu deh function ya, lalu kita panggil fungsi yang namanya konstruk. Nah, seperti ini ya. Lalu apa? Lalu kita panggil aja modelnya. Misalnya di sini this, nanti saya tulis gini aja deh, user m. Lalu kita buat objek baru, namanya new user model. User model itu kita ambil dari sini. Ini kita membuat objek baru ya. Nah, gitu. Udah gitu aja, sehingga apa? Sehingga di sini cukup kita panggil aja. Kita simpan ke data. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita coba tampung dulu kan inputan datanya. Data inputannya kita tampung. Pertama apa? Pertama kolom apa yang ada di database kita? Pertama ada email. Berarti di sini teman-teman tuliskan email. Oke. Email itu dari mana? Nanti datanya dari this request get post. Get postnya adalah
kayak gini. Get post, dapatkan inputan dari post maksudnya. Apa nih? Dari email. Coba teman-teman coba tebak. Apa maksudnya ini? Email ini kita sesuaikan dengan nama field yang ada di dalam database yang ini. Di dalam tabel maksudnya. Sementara email yang ini itu kita sesuaikan dengan inputan atau atribut name dari inputan email. Tergantung kan apa namanya yang kita buat di sini di bagian inputannya. Misalkan di sini ada email. Nah, berarti juga email di sini teman-teman. Kalau di sini username ya berarti di bagian ini get postnya juga username. Saya salah lagi nih, bukan email. Tapi gandakan lagi. Ya. Di atas bukan email tetapi apa? Iya, tapi sama sih ya. Kita menyesuaikan tabel dulu nggak apa-apa. Email, setelah email baru username. Nah, berhubung ini kan nama inputan dan nama fieldnya sama, tidak masalah. Kecuali berbeda, teman-teman. Misalnya nama field kita username, sementara di get di nama inputan ini user yang lain, misalnya nama user kan udah beda itu kan. Berarti teman-teman tinggal sesuaikan aja di sini. Lalu kemudian setelah itu apa? Setelah itu berikutnya, kolom berikutnya adalah password. Email, username dan password. Password. Nah, password itu kita ambil dari apa, teman-teman? Dari new. Dari conf aja lah. Conf password. Dari inputan password yang sudah kita konfirmasi. Kemudian apa lagi ya? Misalnya, nah untuk password ini teman-teman kan biasanya kita akan menggunakan hash ya. Nah, bagaimana cara menggunakan hash? Bentar. Nah, password kita akan gunakan apa bagusnya ya password? Hashing. Ah, udah. Atau setelah ini aja kita bahas password ya. Dan terakhir, apa ini? Bukan password. Setelah password apa? Kita lihat. Ada rule. Rule-nya apa nih? Nah, kalau apa yang kita izinkan mendaftar itu rule-nya adalah ini kan ada dua ya. Ada admin dan pelanggan. Berarti yang disimpan di sini nanti adalah rule pelanggan gitu. Sudah selesai. Kalau begitu tinggal kita simpan ke database. Simpan data ke tabel users. Gimana caranya? Cukup panggil gini aja kan, this user m lalu save, teman-teman. Save. Apa yang kita save adalah variabel data. Dari mana data ini? Ya dari sini. Ini ya. Save data. Nah, dari mana ini semua? Ya tentu dari ini kan, dari dokumentasi. Kita cek ya. Di bagian modeling data. Boleh menggunakan save, boleh menggunakan insert. Nah, juga sama teman-teman nih, datanya dari sini ya. Nah, kalau saya senang menggunakan save aja. Simpan ke data ke tabel user. Oke. Mari kita coba kembali ke form register lagi. Terus apa yang kita lakukan? Kita coba tes di sini kan. Nah, kalau kita perhatikan lagi kan di sini tadi kan ada ini ya, status kan ya. Nah, kita ambil aja tuh responnya berdasarkan status. Jika respons.status itu sama dengan true,
gitu kan ya. Berarti apa? Berarti sukses kan pendaftaran akun berhasil. Kalau sebaliknya berarti apa? Berarti ini gagal. Nah, begitu aja deh. Pendaftaran akun berhasil. Oke, kita coba ya. Simpan, lalu kita coba reload lagi. Reload lagi. Lah, kok error? Mari kita coba cek. Apa nih katanya? Ada yang salah sepertinya. Oh, user M. app model. Oh, model user model. Bukan model berarti ya. Berarti apa? Models. Yang ini teman-teman. Bukan model, tetapi apa? Pakai S deh. Models. Sorry, typo ya. Oke, silahkan disimpan, lalu di reload lagi. Nah, di bagian sini reload. Nah, hilangkan ya. Oke. Kalau saya klik register now, pendaftaran akun gagal. Padahal bukan itu. Sebenarnya ada beberapa inputan yang belum diisi. Oke. Kemudian saya coba usernya misalnya admin. Sorry, bukan. Aku pelanggan. Email addressnya pelanggan. Nah, emailnya misalnya user at gmail.com, passwordnya 123, kemudian konfirmasinya passwordnya 123 juga, dan 4 gitu. Saya coba salah, saya klik register now, gagal. Kalau saya samakan passwordnya 123, register now, pendaftaran akun berhasil. Oke, dan mari kita coba cek ini apakah benar datanya masuk. Klik browse, dan benar datanya masuk. Emailnya user@gmail.com, aku pelanggan 123, role-nya pelanggan, created ad, updated ad-nya juga sudah masuk berarti ya. Ini harusnya kosong sih updated ad-nya, nanti kita atur ya. Nah, artinya pada pembahasan ini kita sudah berhasil membuat proses pendaftaran akun begitu teman-teman. Kita review lagi apa yang kita lakukan tadi. Pertama, kita sudah membuat model yang namanya user model yang isinya seperti ini teman-teman. Nah, user model ya. Silakan di pause saja videonya. Setelah kita buat model tadi, kita buat yang namanya routes di sini. Buat routes, setelah dibuat routes kita menambahkan satu buah proses yang namanya registrasi. Dan ini semua proses registrasi seperti ini. Dari atas ya, dari baris 26 ke bawah, terus ini dia validasi sampai ke sini. Dan sebelum itu tadi kita sudah atur di bagian ini. Tadi kita sudah sesuaikan nama inputan semuanya ya, nama inputan. Lalu kita sudah tambahkan apa? Tambahkan plugin ini jQuery ya. jQuery sudah kita tambahkan, kemudian ini adalah prosesnya. Home login selesai. Oke teman-teman, itu video kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Semoga berhasil.